hari Senin ya, hari Senin tanggal 12 inilah nanti penandatanganan perjanjian kerja, maka nanti tidak memerlukan waktu lama lagi. Baiklah sobat semuanya, tentunya saat ini kita sedang menantikan bersama untuk terbit SK P3K setelah kita lulus dan juga melakukan pemberkasan ya. Dan di sini nanti untuk penerbitan SK P3K tentunya akan melibatkan 2 bulan ke depan, dan kira-kira nanti apakah untuk SK P3K akan diterbitkan di bulan Juni ataukah akan diterbitkan pada bulan Juli. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru kira-kira nanti untuk jadwal penyerahan SK P3K Guru 2022 ini akan diberikan kapan. Tentunya ini nanti memungkinkan untuk setiap daerah ini akan berbeda ya untuk nanti jadwal penyerahan SK P3K-nya. Nah, kira-kira kapan untuk penyerahan SK P3K di daerah kita? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, kalau misalkan kita ingat kembali, di sini adalah baru saja rilis kemarin dari BKN ya untuk jadwal usul penetapan NP3K ini diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Mei 2023. Nah, di sini apakah ketika untuk usul penetapan NP3K yang dimulai di tanggal 28 April sampai awalnya inilah di 22 Mei diperpanjang hingga 31 Mei 2023, apakah ini berdampak pada molornya nanti untuk penyerahan SK P3K? Tentu saja ini tidak, teman. Nanti tergantung dari gercepnya dari masing-masing Pemda kita. Apakah nanti diusulkan pada tanggal 28 ataukah 29 atau mungkin menunggu batas-batas akhir untuk nanti pengusulan NP3K ke BKN. Nah, selanjutnya di sini tentunya nanti setelah diberikan jadwal yang seperti ini untuk alur berikutnya dari Pemda, setelah teman-teman ini mengumpulkan atau submit akhiri proses pengisian DRH dan juga berkasan. Dan di sini kita buka kembali untuk Permen PAN-RB nomor 20 tahun 2023, yang mana di sini adalah terkait tentang pengangkatan ASN P3K ya dari teman-teman guru honorer yang sudah lulus seleksi. Jadi di sini setelah nanti teman-teman mengisi DRH dan juga semua dalam satu instansi itu sudah submit, artinya tidak ada lagi yang sudah tercecer. Nah, di sana itu sudah terdapat kejelasan ya, yaitu yang lulus itu jumlahnya berapa, kemudian yang sudah mengisi DRH itu jumlahnya ada berapa orang, kemudian kalau misalkan ada yang mengundurkan diri, ini jumlah yang mengundurkan diri siapa, maka dari seluruh data yang valid nanti dari Pemda akan melakukan usul penetapan NP3K. Nah, seperti halnya yang tertera pada pasal yang ke-42 ya dari Permen PAN-RB untuk yang menaungi P3K Guru di tahun ini, maka di sini teman-teman dari instansi ini akan membuat surat keputusan ya. Instansi daerah ini adalah kepada kepala BKN, ini adalah nanti untuk mendapatkan nomor induk P3K. Nah, di sini untuk di bagian poin yang ketiga ini adalah nanti akan masuk dalam link yang telah dibuat oleh BKN ya. Nanti akan dipublish untuk link proses pengisian DRH dan juga untuk progres penetapan P3K dari BKN pada situs resminya. Nanti tinggal kita pantau saja. Nah, berikutnya nanti di sini setelah BKN itu memproses dari seluruhnya, ini nanti akan diterbitkan NIP ya, diterbitkan NIP, yaitu nanti kita akan proses. Tentunya nanti akan memakan waktu yang kurang lebihnya di sini seperti yang diterangkan pada pasal yang keempat ya, yaitu ayat yang keempat. Untuk penerbitan nomor induk P3K ini adalah nanti akan diterima kembali ya oleh PPK. Jadi setelah NIP nanti diberikan ke PPK, ini nanti prosesnya BKN itu memerlukan waktu yaitu paling lama itu 25 hari ya, 25 hari sejak hari kerja waktu penyampaian. Nah, kalau misalkan di sini diserahkan itu adalah pada tanggal 31, maka nanti maksimal 25 hari setelah tanggal 31 Mei, maka nanti untuk NIP ini akan dikembalikan kembali ke masing-masing Pemdanya. Jadi kalau misalkan kita melihat kembali untuk alurnya, ini adalah setelah teman-teman mengisi DRH pemberkasan di SSCASN, kemudian akan diverifikasi kembali oleh admin instansi kita dari BKPSDM. Selanjutnya dari daerah pemberkasan ini akan buatkan SPTJM dan juga
untuk pengusulan ya dalam bentuk SK ini adalah ke BKN, yaitu usul NIP3K ke BKN. Dan berikutnya di sini BKN akan memerlukan waktu maksimal 25 hari. Ini adalah nanti akan diterima ya. Ini adalah NIP3K-nya akan diterima oleh masing-masing Pemda kita. Nah, selanjutnya setelah dari Pemda ini menerima NIP dari BKN dalam bentuk pertek, maka berikutnya nanti di sini dari Pemda ini akan membuat perjanjian kerja antara teman-teman guru honorer yang sudah lulus P3K dengan yaitu PPK ya, pejabat instansi yang di daerah. Apakah itu kalau misalkan di kabupaten itu adalah bupati, kalau di kota Madia itu adalah wali kota, kalau misalkan di provinsi itu adalah nanti gubernur, teman. Dan selanjutnya dari perjanjian kerja yang sudah ditandatangani oleh PPK dengan P3K, maka nanti akan tertuang yaitu dalam SK P3K. Kalau misalkan di sini sudah siap semuanya, maka nanti SK P3K akan diserahkan kepada kita ya, guru honorer yang lulus di seleksi P3K guru di tahun 2022 kemarin. Dan tentunya nanti di tahun 2023 ini kita akan terima SK P3K, sekaligus nanti kita akan mendapatkan SPMT dari masing-masing Pemda di mana tempat kita itu nanti akan ditugaskan. Dan selanjutnya seperti yang tadi telah kita sampaikan bahwasanya setiap daerah itu tentunya kalau misalkan di sini kita lihat ya untuk alurnya inilah untuk jadwal pengisian DRH dan juga jadwal usul penetapan NIP3K termasuk untuk di babak akhir nanti jadwal terakhir ini adalah 31 Mei. Maka dengan mengikuti alur yang seperti ini, maka nanti di sini kita coba buka ya untuk kalender di bulan Juni, kemudian kalender bulan Juli dan juga kalender bulan Agustus. Dikarenakan kemungkinan nanti akan melibatkan yaitu 3 bulan yang berkenaan ini, teman. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan mungkin untuk jadwal penyerahan SKP3K dari satu daerah dengan daerah yang lain itu nanti tidak bersamaan, itu penyebabnya apa? Nah, penyebabnya tentunya adalah berkaitan dengan tuntas atau belumnya dari pengisian DRH. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk jadwal pengisian DRH itu diperpanjang. Itu salah satu penyebabnya itu adalah ada beberapa instansi yang belum menyelesaikan untuk pemberkasan. Nah, tentunya di sini bagi teman-teman yang di instansi yang pemberkasannya ini belum selesai, ini nanti juga akan mengalami sedikit kemoloran untuk nanti kita diusulkan NIP3K kita, dan juga nanti berpengaruh terhadap tanggal penyerahan SK P3K kita, dikarenakan setelah di sini kita DRH pemberkasannya ini adalah kita tertunda. Jadi misalkan di sini kita pengisian DRH di salah satu daerah misalkan. Nah, di salah satu daerah ini adalah kalau misalkan diberikan batas waktu dari pengisian DRH, yaitu misalkan di sini untuk tahap awal ini adalah misalkan suatu daerah ya, misalkan suatu daerah ini sudah selesai melakukan pengisian DRH tanggal 4 kemarin, semua sudah tuntas, tidak ada permasalahan lagi. Kemudian di tanggal 5 Mei misalkan, atau mungkin tanggal ini misalkan di tanggal 28 ini semuanya sudah submit, akhiri proses pengisian DRH. Nah, maka nanti akan berpengaruh terhadap di tahap-tahap berikutnya. Nah, kita ambil saja misalkan dari jadwal yang pertama ya. Misalkan di sini di tanggal 4 Mei ini semua di suatu daerah, misalkan di daerah A gitu ya. Ini adalah di tanggal 4 Mei, di sini semua sudah siap. Kemudian di tanggal 4 Mei ini adalah semua sudah diusulkan. Nah, ini kita coba buka di Mei. Nah, misalkan di sini kita buka kalender di bulan Mei, misalkan inilah untuk kemungkinan yang terbaik sesuai dengan harapan kita ya. Misalkan dalam batas akhir ini adalah di tanggal 4 Mei ini sudah selesai untuk pengisian DRH-nya. Nah, kemudian sehari setelahnya misalkan di sini di tanggal 5 Mei ya misalkan. Nah, di tanggal 5 Mei ini adalah sudah dilakukan usul penetapan NIP3K. Nah, kemudian semua sudah diterima oleh BKN, maka di sini dari usul yang diajukan oleh Pemda ke BKN, maka BKN memiliki waktu maksimal 25 hari untuk segera diterbitkan nomor induk P3K-nya, dan ini adalah nanti akan langsung diserahkan ke Pemda ya. Misalkan dari tanggal 5 Mei berarti nanti 25 hari telah di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4. Nah, ini maka nanti maksimal yaitu kalau misalkan kita diusulkan tanggal 5 Mei, maka nanti di antara tanggal 30 atau tanggal 31 Mei ini adalah dari Pemda ini sudah menerima NIP3K.
Nah, sudah menerima NIP3K dan selanjutnya di sini nanti setelah diberikan NIP3K dari Pemda, maka nanti Pemda akan memprosesnya ya dari NIP3K itu. Akan dijadikan sebagai dasar dari pertimbangan teknis dari BKN ini atau praktek BKN ini akan dibuat yaitu perjanjian kerja. Nah, pada saat perjanjian kerja ini sudah selesai dibuat, maka nanti teman-teman misalkan disinilah memerlukan waktu ya dari tanggal 30, 31. Ini setelah Mei kan Juni ya. Ini misalkan inilah tanggal merah. Kemudian nanti diperkirakan kalau misalkan prosesnya gercep ya atau gerak cepat nanti di antara tanggal-tanggal ini, tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 misalkan. Inilah nanti proses untuk pembuatan perjanjian kerja. Ini tergantung juga banyak sedikitnya dari teman-teman yang keterima di P3K pada suatu instansi atau daerah tertentu. Nah, kemudian nanti setelah di perjanjian kerja misalkan inilah nanti di hari Senin ya, hari Senin tanggal 12 inilah nanti penandatanganan perjanjian kerja, maka nanti tidak memerlukan waktu lama lagi, yaitu kira-kira beberapa hari. Misalkan ini adalah tanggal 19, nanti teman-teman akan menerima SK P3K. Nah, tentu saja di sini nanti akan dibuat juga untuk TMT ya, TMT perjanjian kerja dan juga TMT SK P3K nanti akan dibuat pada bulan Juni, sehingga di sini nanti kalau misalkan semua berjalan dengan lancar, maka nanti pada akhir atau pertengahan di bulan Juni 2023, maka teman-teman yang lulus ini akan menerima SK P3K. Nah, setelah kita menerima SK-P3K, kita akan menerima SPMT. Nah, ini menerima SPMT, kemudian kita melaksanakan tugas sebagai ASN P3K, dan di saat itu tentunya kita sudah menerima gaji P3K ya, setelah melakukan pemberkasan untuk pemberkasan gaji dan juga tunjangannya. Namun kembali lagi yaitu terkait tentang proses ini adalah dari masing-masing Pemda tentunya tidak sama untuk nanti penyerahannya, dikarenakan dari satu daerah dengan yang lain tentunya akan ada indikasi yang menyebabkan mungkin kemoloran ya. Di antaranya mungkin kendala sinyal, teman-teman pengiriman DRH-nya itu tidak seluruhnya tuntas di tanggal 4 Mei. Misalkan ini adalah memanfaatkan waktu perpanjangan yaitu di sini sampai dengan tanggal 22 Mei. Kalau misalkan dari masing-masing Pemda misalkan di tanggal 22 Mei ini baru usul penetapan NIP3K, maka nanti akan berlangsung 25 hari ke depan. Nah, berikutnya nanti bisa jadi untuk SK P3K ini akan diberikan pada bulan Juli ataupun juga diberikan pada bulan Agustus ini, teman. Namun juga mungkin akan terjadi juga perbedaan ya. Inilah dikarenakan selain dari penyebab itu tadi, mungkin juga ada kebijakan di masing-masing Pemda untuk kapan itu menyerahkan SKP3K-nya. Nah, tentunya pokoknya di sini kita pantau saja. Semoga nanti SKP3K ini bisa segera terbit sesuai dengan harapan kita, sehingga harapan untuk mendapatkan gaji ke-13 misalkan ini bisa tercapai. Namun di sini ada salah satu kawan kita ini yang di kolom komentar ini berbagi pengalaman ya. Ini salah satu kawan kita yang berbagi pengalaman yaitu dari Mas Mikropura Printing and Advertising ini ya. Itu pengalaman rekan P3K 2021 di Jawa Barat nih, jarak penerbitan SK dengan tanda tangan kontrak itu molor ya, yang semula itu tahun ajaran baru di tahun 2021-2022 ini di bulan Juli 2021 ini ternyata mundur ya, yaitu di Januari 2022 yang setara dengan tahun ajaran baru di semester genap ya. Nah, jadi semoga saja ini nanti tidak diundur lagi ya, sesuai dengan harapan dari kawan kita yaitu Bapak Suherman Herman. Nah, tentunya di sini kita harus tetap berdoa dan juga bekerja dengan sebaik-baiknya, semoga nanti segera terbit untuk SK P3K kita. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.